Shalom teman-teman Image. Welcome to online service Image Batam. Nah teman-teman, bulan ini kan kita belajar tentang kebiasaan atau bahasa Bataknya habit nih Chan. Oke teman-teman, minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana cara mengenal kebiasaan kita. Nah jadi minggu ini kita belajar tentang membangun kebiasaan. Oh iya, katanya pembicaranya dari luar loh. Dari mana? Lagi-lagi Bandung nih. Waduh, asik banget. Ya udah, tambah lama-lama lagi Ndre. Pada penasaran juga nih teman-teman kita. Oke, teman-teman siapkan hati dan pikiran kalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih baik kita memuji muliakan nama Tuhan bersama-sama ya. Saya Kevin Amarita. Saya Andre. Selamat beribadah. Shalom teman-teman Image. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan anugerah-Mu.
masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tahu Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Serahkan setiap hidupmu kepada Tuhan pada malam hari ini. Setiap kami Bapa, Kau lihat setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami berikan kepadamu Tuhan. Ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
kami mau mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Bapa. Kami siap Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, inilah saatnya untuk kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak kalian untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh salah seorang teman saya, namanya Pastor Firman Hapendi dari MDC Garut. Untuk itu tanpa berlama-lama mari kita sambut Pastor Firman Hapendi. Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan thank you kepada youth pastor saudara GKPB MDC Batang, khususnya sebagai youth pastornya di Image saudara. Dan izinkan saya juga untuk menyapa saudara dan memberikan salam dari Garut untuk setiap dari saudara, khususnya untuk Image saudara dan maupun saudara-saudari yang saat ini sedang melakukan ibadah online pada pagi hari ini. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama sebulan ini gereja di mana kita saat ini melakukan ibadah mengangkat sebuah tema tentang kebiasaan. Minggu lalu kita belajar bagaimana mengenal tentang kebiasaan itu, kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Nah pada minggu ini saudara-saudara, saya mengangkat sebuah tema adalah membangun sebuah kebiasaan yang baik. Ketika kita sudah mengetahui kebiasaan itu apa, maka kita akan membangun kebiasaan yang baik itu untuk sesuatu yang berguna bagi kehidupannya kita. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang ini memiliki kebiasaan. Kadang kebiasaan yang baik, kadang kebiasaan yang buruk. Sejak kecil kita sudah mulai belajar untuk membiasakan sesuatu hal dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita bayi, kita mulai mengedot jempol kita. Dan itu sudah melakukan sebuah kebiasaan. Dan lama-lama kebiasaan itu meningkat menjadi sesuatu kebiasaan yang berubah saudara. Nah kita perlu memahami betul dan menyamai sebuah persepsi tentang kebiasaan itu. Jadi apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah sebuah perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan berkelanjutan. Kita tidak dilahirkan dengan kebiasaan saudara-saudara, namun kitalah yang membentuk sebuah kebiasaan itu. Jadi saudara-saudara, kebiasaan adalah dibentuk oleh kita, bukan kita langsung tiba-tiba udah jadi kebiasaan, enggak. Tapi kebiasaan itu dibentuk oleh setiap dari kita. Tahukah saudara bahwa kebiasaan itu mempengaruhi masa depan kita? Sebuah pepatah mengatakan bahwa kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan bukan sebuah tindakan tetapi kebiasaan. Jadi siapa kita itu ditentukan dari apa yang kita lakukan berulang-ulang kali, yaitu adalah kebiasaan kita. Untuk bisa dilihat masa depan kita itu dari kebiasaannya kita, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mengapa penting kita untuk belajar bagaimana membangun sebuah kebiasaan yang baik? Itu dikarenakan kebiasaan yang baik ini akan menentukan masa depan yang baik. Sebaliknya saudara, kebiasaan yang buruk akan menentukan masa depan kita juga buruk. Jadi penting kita untuk belajar bagaimana membangun kebiasaan yang baik agar setiap dari kita memiliki masa depan yang baik. Setiap dari kita pasti ingin mempunyai masa depan yang baik. Tidak ada seorang pun yang mempunyai masa depan atau mengingini masa depan yang buruk. Setiap dari kita pasti ingin masa depan yang lebih baik. Namun saudara, banyak orang ingin mempunyai masa depan yang baik, tapi memulai kebiasaan-kebiasaan hari-harinya itu tidak dengan baik. Justru memulai dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah makanya penting untuk setiap dari kita belajar bagaimana untuk membangun kebiasaan yang baik. Contoh seperti bagaimana kebiasaan-kebiasaan banyak orang atau yang dilakukan orang-orang saat ini adalah merokok, minum minuman keras, bermain game berlebihan. Semua ini melakukan sebuah kebiasaan. Mungkin juga bangunnya kesiangan atau enggak nyantai-nyantai dulu. Bahkan kalau ada tugas deadline itu udahlah biasalah nyantai-nyantai. Lama-kelamaan juga menjadi sebuah kebiasaan yang buruk dan melihat masa depan. Tahu-tahu nilai kita jelek ya kalau misalkan menunda-nunda tugas kita. Nah itu juga kebiasaan-kebiasaan buruk kita akan mempengaruhi masa depan kita ketika nanti penyesalan datang terakhir saudara. Makanya 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan demikian.
Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu ini membangun. Semua hal di dunia ini, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan saat-saat ini, mungkin kita melihat bahwa kebiasaan merokok, kebiasaan minum-minuman, kebiasaan bermain game, kebiasaan menunda-nunda pertugasan itu tidak ada di Alkitab gitu. Bahkan merokok mah nggak ada Alkitab, enggak. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap dari kita segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi kita perlu melihat secara cermat, secara cerdik, secara berhikmat dan bijaksana. Bagaimana, apakah kebiasaan tersebut ini benar, berguna untuk kita kah? Atau membangun kita? Atau mungkin dua-duanya tidak. Nah, kebiasaan ini perlu kita lihat bareng-bareng, saudara. Kalau misalkan kebiasaan ini berguna untuk kita dan membangun kita, itu bagus. Dan menurut Dr. Maxwell, saudara-saudaraku, Dr. Maxwell Maltz mengatakan perubahan tidak bisa terjadi secara instan, butuh namanya waktu. Menurutnya sedikit 21 hari atau 3 minggu untuk terbentuknya suatu kebiasaan baru. Mungkin saat-saat ini engkau sedang mengalami kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang mungkin merugikan masa depanmu untuk nanti. Perubahan ini mungkin bisa dilakukan secara instan. Perlu namanya proses. Dokter Maxwell mengatakan bahwa minimal 3 minggu. Ketika kita ingin membangun sebuah komunitas, sebuah kebiasaan yang baru, itu minimal 3 minggu, saudara. Jadi penting untuk kita sama-sama belajar bagaimana membangun sebuah kebiasaan yang baik dengan proses yang lumayan 3 minggu, saudara. Dan tahukah saudara bahwa kebiasaan baik ini lebih sulit dilatih atau dibiasakan dibandingkan kebiasaan buruk. Lebih mudah untuk memulai kebiasaan buruk dibandingkan memulai kebiasaan baik. Kenapa demikian? Karena natur kita atau udah kebawaan dari lahir kita sebagai manusia berdosa yang selalu mempunyai keinginan daging. Ketika kita melakukan kebiasaan yang mempengaruhi atau memuaskan daging kita, rasanya akan lebih mudah. Berbeda dengan melakukan kebiasaan baik akan lebih sulit. Nah, ketika kita melakukan contoh yang paling simpel lah, saudara. Ketika saudara mungkin melakukan sesuatu yang paling kebiasaan buruk itu adalah merokok ya, paling gampang. Ketika saudara melakukan merokok 1 kali 2 kali rasanya enak ya, itu akan lebih mudah dan lama-lama menjadi sebuah kebiasaan yang tertanam bertahun-tahun merokok di tempat situ. Nah, kalau misalkan berbeda dengan halnya kita belajar atau enggak bangun di pagi hari ya, itu rasanya kebiasaan yang baik tapi rasanya susah banget. Bangun pagi, aduh malas alasannya dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu kadangkala kebiasaan-kebiasaan baik yang lain itu rasanya lebih sulit dibandingkan kebiasaan yang buruk. Akan memudahkan kita melakukan kebiasaan buruk dibandingkan kebiasaan baik. Nah, tapi saya mengajak setiap dari kita untuk bangkit daripada itu, untuk melakukan kebiasaan baik, membangun kebiasaan baik itu sendiri. Kunci orang sukses adalah dengan meniru kebiasaan orang sukses. Dan sebaliknya, kunci orang gagal adalah dengan meniru kebiasaan orang gagal. Ketika saudara ingin mempunyai masa depan yang cerah, ingin mempunyai masa depan yang baik, saudara harus mengikuti kebiasaan orang yang memiliki masa depan yang baik. Jangan sampai saudara ingin mempunyai masa depan yang baik tapi mengikuti orang-orang yang mempunyai masa depan yang buruk. Itu yang harus kita cerdik memilihnya, saudara. Ketika saya ingin belajar bagaimana menjadi seorang yang pandai untuk menyampaikan sesuatu, ya mau gak mau saya melihat orang-orang tertentu yang pandai untuk menyampaikan sesuatu. Jangan-jangan sampai untuk membiasakan, saya pengen punya kayak gitu, ingin bisa menyampaikan sesuatu yang baik, tapi justru saya belajar bagaimana bermain apa dan lain sebagainya, olahraga. Dan itu, saudara, yang paling penting kita adalah kunci untuk orang sukses adalah dengan meniru kebiasaan orang yang sukses. Salah satu tokoh di Alkitab, saudara, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita pelajari adalah salah satunya adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sukses. Dia seorang budak, ketika itu dia dianggap narapidana lah ya, dipenjarakan. Nah, kemudian dia menjadi orang kedua di Mesir, saudara-saudaraku. Nah, seorang Yusuf ini memiliki kebiasaan, dia tidak menjadi langsung orang sukses, tapi dia memiliki kebiasaan yang patut kita tiru sebagai orang-orang percaya. Apa yang harus kita lihat dan kita tiru dari seorang kebiasaan Yusuf ini? Yang pertama, dapat dipercaya. Kejadian 39 ayat 6a di situ dikatakan,
Yusuf ini adalah seorang yang dipercaya. Seorang yang dipercaya itu adalah orang yang jujur dan tetap melakukan pekerjaan sebaik-baiknya walaupun tidak ada pengawas atau orang yang melihat pekerjaannya itu, tapi dia jujur. Ketika saudara ingin membangun sebuah kebiasaan, itu kan penting, membangun kebiasaan yang baik itu, orang yang dipercaya. Dan bahkan Yusuf juga, dia seorang yang sikapnya yang baik, sopan dan beretika. Bagaimana cara kita berbicara dan bertindak, saudara, memperlakukan orang lain, sikap yang baik dan beretika akan membawa kita kepada kesuksesan. Itu yang akan membawa kita ke masa depan yang baik, kesuksesan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketiga, takut akan Tuhan. Yusuf ini memiliki sikap yang patut kita tiru adalah takut akan Tuhan. Bertanggung jawab, dia juga seorang yang bertanggung jawab. Berpikir positif atas segala hal, seorang yang memiliki kebiasaan yang luar biasa. Nah, kebiasaan apapun yang kita lakukan saat-saat ini, saudara, baik atau buruknya, kalau hal itu sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, maka akan sulit untuk dirubah. Daniel, meskipun sudah diangkat menjadi raja oleh Darius, dia memiliki kebiasaan yang sulit untuk dirubah karena sudah bertahun-tahun kebiasaan itu dibangun, saudara. Dia seorang yang tetap berdoa dan memuji Allah 3 kali sehari. Kita, kalau misalkan kita cek sebagai anak-anak IMES, GKPB, MDC, apakah kita sudah melakukan ibadah harian selama seharian 3 kali sekali? Kan jarang, berat rasanya kan. Itu karena kita belum membiasakan diri untuk membangun sebuah kebiasaan. Tapi kalau misalkan sudah mendarah daging kebiasaan itu, saudara, akan menjadi sebuah habitnya kita dan rasanya susah untuk tidak melakukannya itu. Hal-hal yang baik ketika kita lakukan itu akan menjadi karakternya kita dalam kehidupannya kita, saudara. Nah, ada salah satu tokoh di Alkitab juga yang menjadi panutan yang luar biasa, apalagi kita sebagai pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus. Tokohnya itu adalah namanya Yesus Kristus. Ketika kita melihat Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita mengangkat pujian kepada Dia setiap hari Minggu, ternyata Dia memiliki sebuah karakter yang wajib kita ikuti sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya wajib untuk mengikuti karakter atau kebiasaan yang Dia lakukan. Tuhan Yesus memiliki kebiasaan di dalam Lukas 4 ayat 16 dikatakan, Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara-saudara, kebiasaan Yesus yang pertama adalah Dia kebiasaan beribadah. Rumah ibadat ini merupakan tempat favoritnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, jadi hari-hari kita, kebiasaan kita untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Kebiasaan Yesus yang dilakukan beribadah ini sudah dilakukan sejak kecil, sehingga menjadi sebuah naturnya Dia, karakter Dia untuk kalau misalkan tidak beribadah, aduh. Nah, itu penting, saudara, untuk kita melihat bahwa kebiasaan beribadah. Selain daripada itu, Yesus Kristus sendiri bukan hanya Dia memiliki kebiasaan beribadah. Di ayat yang tadi terakhir mengatakan hendak membaca dari Alkitab. Ia senantiasa mempunyai kebiasaan membaca kitab suci. Kebiasaan baik ini adalah usaha untuk memahami kehendak Allah yang dinyatakan secara tertulis melalui Alkitab. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa teladan Tuhan Yesus Kristus mengajarkan untuk setiap dari kita mempunyai kebiasaan membaca Alkitab secara rutin. Mungkin saat ini engkau sedang keberatan membaca Alkitab 4 pasal per hari. Dulu juga saya susah rasanya membaca 4 pasal per hari. Ketika masuk sekolah tinggi teologi, masuk ke asrama, di situ baca 4 pasal tuh rasanya berat. Bangun pagi chapel aja pun aduh rasanya berat. Namun ketika semester 1, semester 2, semester 3 berjalan, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan dan sampai saat ini ya walaupun tetap masih berusaha tapi sudah menjadi kebiasaan, tidak ada rasa beban dalam kehidupan ini. Nah, saudara, untuk membaca Alkitab juga, kalau misalkan saat ini engkau berat membaca 4 pasal, kurangin pasalnya. Mungkin 3, mungkin 2 sampai dengan 1. Melatihlah dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Mungkin 1 ayat, 2 ayat. Kalau misalkan lebih kesusahan untuk 1 perikop per hari, ya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat. Lama-lama ditambah-tambah dan menjadi sebuah kebiasaan yang baik dan tertanam di dalam kehidupannya kita seperti bagaimana Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri, saudara, Dia memiliki karakter atau kebiasaan
mengajar firman Tuhan kepada orang-orang di bait Allah, dan dia juga melakukan semuanya. Dan kita juga perlu meniru sebagaimana Tuhan Yesus, bagaimana kita belajar membangun kebiasaan baik, mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, menceritakan kabar baik ini kepada orang lain tentang firman Tuhan yang kita baca. Selain daripada itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk kebiasaannya dia adalah berdoa. Ketika kita melihat kisah-kisahnya, saudara, Tuhan Yesus itu ketika ada sesuatu hal dia pergi ke bukit berdoa dan lain sebagainya. Makanya di Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus saja mengajarkan kepada setiap dari kita untuk selalu belajar berdoa. Nah, mungkin pertanyaan bagi setiap dari kita, bagaimana atau pentingkah membangun kebiasaan yang baik ini? Dengan caranya seperti apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini mungkin ya. Yang pertama, saudara, ketika kita ingin membangun kebiasaan baik seperti Tuhan Yesus, seperti Yusuf, seperti Daniel, dan lain sebagainya, kita harus tahu caranya dulu untuk membangun kebiasaan baik ini. Apa caranya? Yang pertama adalah mengubah mindset atau pola pikir kita. Ketika kita mengubah mindset dan pola pikir kita, kita melihat masa depan kita akan seperti apa, maka kita dengan bijak mengambil keputusan untuk melatih kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau misalkan mindset kita hanya cuma sejengkal aja segini, udah nyantai aja lah, gimana nanti gimana nanti aja lah. Bukan gimana nanti tuh gimana kalau misalkan engkau membuat sebuah kebiasaan yang kau lakukan sehari-hari ini. Akan jadi apa nanti kebiasaan itu? Mungkin kau saat ini sedang membangun pekerjaan atau membangun tugas-tugas sekolahmu dengan telat sampai nanti waktunya. Nah, itu nanti jadi apa nilainya? Bakal jelek. Padahal kamu mempunyai cita-cita yang cukup besar, tapi ketika kamu mengerjakan sesuatu hal ini dengan percuma, sama aja itu merugikan saudara. Jadi mengubahlah mindset saudara, pola pikir saudara untuk melihat masa depan. Bukan waktunya saudara untuk bermain-main lagi, tapi saudara harus belajar membiasakan hal yang baik. Dan yang kedua, saudara, saya menganjurkan pada setiap dari kita untuk mendorong bagaimana caranya membangun kebiasaan yang baik adalah coba menuliskan beberapa kebiasaan buruk saudara di sebuah lembaran kertas. Ketika saudara nanti selesai ini, saudara bisa langsung tulis, lihat diri saudara, kebiasaan-kebiasaan apa yang saudara lakukan. Jangan kaget saudara kalau misalkan saudara ketika menulis kebiasaan-kebiasaan saudara yang saudara lakukan, lebih banyak kebiasaan buruk dibandingkan kebiasaan baik. Karena ingat, natur kita adalah orang yang berdosa. Kita selalu tergoda atau mudah melakukan kebiasaan buruk dibandingkan dengan kebiasaan yang baik. Nah, makanya perlu kita belajar bagaimana ketika kita sudah menulis hal itu, menulis dan mengetahui kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita tahu dan kebiasaan baik apa. Nah, maka kita harus mengembangkan yang buruk-buruk ini, kita hilangkan perlahan-lahan dan mengubahnya menjadi kebiasaan yang baik. Mulailah dari rubah kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan yang baik sedikit demi sedikit. Makanya saya mau katakan bahwa mulailah dari kebiasaan kecil sampai menjadi kebiasaan yang besar. Jangan kau memulai dari kebiasaan yang besar, lalu kebiasaan kecil akan terasa susah. Mulailah dari kebiasaan yang kecil, engkau akan membiasakannya itu dan menjadi sebuah kebiasaan yang besar dan tertanam di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga saudara, kebiasaan yang baik itu harus dibangun dengan cara setiap hari atau konsisten. Kebiasaan harus dibangun setiap hari atau dengan kata lain konsisten. Lukas 11 ayat 3 mengatakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa kepada Tuhan setiap hari? Bukan bulanan, bukan mingguan, atau bukan tahunan. Karena Tuhan ingin agar menyadarkan kita membangun kebiasaan ketergantungan dan bersyukur kepada Tuhan itu setiap hari, bukan nanti aja kali-kali lah dan sebagainya. Enggak. Tuhan ingin agar setiap dari kita tuh setiap hari dekat sama Tuhan dan memulai kebiasaan itu menjadi habitnya kita, menjadi karakternya kita. Setiap dari kita mempunyai 24 jam per hari, 60 menit ini menentukan masa depan kita. Ketika engkau membangun sebuah kebiasaan ini menentukan masa depanmu. Kau harus berpikir selain daripada mengubah mindset saudara, menuliskan kebiasaan-kebiasaan saudara dan memperbaiki kebiasaan itu, saudara juga harus melakukan kebiasaan baik dan memulainya dengan konsisten. Kalau misalkan gak ada konsisten, percuma saja kebiasaan-kebiasaan baik itu dan akan terulang. Dan yang keempat saudara, ketika saudara sudah melihat hal itu, maka perlu untuk kita mempunyai sebuah komunitas
Komunitas ini akan mempengaruhi saudara melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, di situ dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini ayat emas di mana bulan ini saudara kebiasaan diangkat dari ayat sini. Ketika kita mempunyai pergaulan yang buruk, itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kita perlu namanya komunitas atau orang lain yang menolong kita untuk memutuskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita jalani saat-saat ini. Dan memulai menciptakan kebiasaan yang baik. Apabila kita berhenti merokok saat ini, akan lebih mudah kita ada di komunitas bukan perokok, komunitas yang baik. Dan saudara, sebaliknya kalau misalkan kita bukan seorang peminum tapi kita ada di komunitas yang minum, otomatis lambat laun kita akan menjadi seorang peminum. Komunitas ini mempengaruhi kebiasaan-kebiasaannya kita. Makanya penting komunitas untuk dapat menolong kita membangun kebiasaan yang baik atau sebaliknya memutuskan yang buruk. Pentingnya komunitas untuk menolong kita membangun sebuah kebiasaan yang baik dan memutuskan kebiasaan yang buruk. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan demikian saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Beribadah dan berkumpul adalah sebuah kebiasaan yang baik saudara. Dan jika dilakukannya setiap minggu akan memberkati kita, menasihati kita, menegur kita. Sehingga kita bertumbuh secara rohani. Ada nilai-nilai berkat-berkat rohani yang tertanam dalam kehidupannya kita. Makanya penting untuk kita membangun sebuah kebiasaan yang baik dengan cara kita rubah mindset kita, pola pikir kita yang gak mau memikirkan masa depan, hanya menginginkan kedagingan kita. Kita gak pernah lihat dan mengoreksi kebiasaan-kebiasaan itu. Lalu ketika kita sudah menyadari, kita lihat aja lah, tulis kebiasaan buruk mana yang ada nih. Atau kebiasaan baik lebih banyak mana nih, buruk atau baik. Kalau misalkan buruk lebih banyak, saudara harus rubah menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Karena saudara ingin mempunyai masa depan yang baik. Gak mungkin setiap dari kita mempunyai masa depan yang buruk. Ketika saudara sudah melihat kebiasaan-kebiasaan itu dan membangun kebiasaan yang baik secara bersama mulai dari awal, maka saudara perlu namanya konsisten. Setiap hari saudara harus lakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Dan saudara bukan hanya saudara mempunyai kebiasaan baik itu dilakukan setiap hari, tapi perlu ada dorongan dari orang lain, yaitu komunitas yang membangun. Saudara ikut kesan, saudara ikut image untuk membangun saudara melakukan kebiasaan yang baik. Saya akan menutup semuanya ini di dalam doa saudara. Karena kita tahu bahwa belajar bagaimana membuat sebuah kebiasaan yang baik itu perlu proses ya. Saya akan mendoakan untuk setiap dari kita sama-sama mengakhiri sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang hamba-Mu telah sampaikan. Itu semua berasal daripada-Mu. Bagaimana tentang kebiasaan. Hamba tahu Tuhan kebiasaan yang saat-saat ini anak-anak remaja dilakukan, anak-anak muda, anak-anak image yang saat ini sedang kami kerjakan hari-hari ini, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin terikat bagi kehidupan kami masing-masing. Entah mungkin itu terokok, mungkin itu dan lain sebagainya, minum-minuman dan lain sebagainya. Bapak, kami berdoa, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak image di tempat Batam, saudara, semoga Engkau yang berikan kekuatan, penolong Tuhan bagi mereka yang ingin lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan kami ingin melihat Tuhan bahwa ada campur tangan Engkau bagi mereka ketika ingin mereka memulai sebuah kebiasaan yang baik. Ubah mindset pola pikir mereka dan jadikan mereka sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa memiliki karakter daripada Kristus itu sendiri dan memiliki kebiasaan yang baik dan melakukannya setiap hari. Bahkan senantiasa Tuhan memiliki komunitas yang membangun untuk mereka. Hamba berdoa untuk mereka Tuhan yang saat ini mungkin rasanya berat untuk lepas dari kebiasaan buruk mereka dan memulai kebiasaan buruk baik yang mereka akan mulai ini Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada mereka. Apapun pergumulan mereka saat-saat ini, jauhkan dari keinginan daging mereka, bahkan Roh Kudus yang menguatkan kehidupan mereka. Sehingga firman-Mu pada pagi hari ini bisa menguatkan mereka, bahkan menjadi rema dalam kehidupan mereka saat-saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, gimana tadi Ndre? Udah tahu kan cara membangun kebiasaan? Udah dong. Yes.
Ya udah, bagi teman-teman yang membutuhkan doa atau bimbingan konseling bisa hubungi nomor yang di bawah ini. Dan jangan lupa untuk pantengin IG kita di sini. Ini nih paling penting nih Andre. Dia jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe juga channel YouTube kita di Match Batam. Jangan lupa nyalain loncengnya. Sampai sini perjumpaan kita di minggu ini. Ketemu lagi di ibadah online berikutnya. Dadah.